Selamat pagi semua saudara-saudaraku yang mampir di channel ini. Saya sangat senang dengan kegiatan mendaki gunung. Meskipun saya bukan pendaki sejati yang sangat sering sekali-sekali naik gunung dan bukit-bukit di sekitar kota saya sangat senang. Hari ini saya ada di salah satu puncak bukit di kota saya. Dan kalau seorang pendaki, salah satu hal yang harus dibawa yang sangat penting adalah air minum. Ya. Dan air minum ini kadang-kadang ada yang taruh di botol plastik yang beli sendiri, ya, atau beli dalam kemasan seperti ini, kemasan plastik. Nah, tahun lalu, sekitar bulan September dan juga pada tahun ini, saya baca berita di salah satu gunung yang cukup ramai, yang banyak pendakinya, ketika dibersihkan ya, ditemukan sangat banyak botol air mineral, dikumpulkan, tetapi isinya itu bukan air minum. Ya, seperti ini air minum. Ya. Itu sampah-sampah pendaki yang bertanggung jawab. Iya. Ini Abah nih. Iya. Gimana, Bah? Iya, ini bekas air kencing pendaki, gak tanggung jawab, gak dibawa ke base camp, dibuang di pos 8 sama pos 8 sampai makam. Ya, kenapa orang melakukan itu? Seorang pendaki kan harus buang air besar dan buang air kecil. Ya, buang air besar biasanya standarnya menggali tanah, kemudian buang air besar situ, kemudian ditutup lagi. Nah, sedangkan buang air kecil tidak perlu membuat lubang. Tapi biasanya langsung di tempat-tempat tentu yang bukan di jalan ya, supaya tidak kena sama pendaki lain. Ketika buang air kecil, dari pengalaman-pengalaman para pendaki, ternyata buang air kecil sembarangan itu ada satu kepercayaan bahwa orang yang buang air kecil sembarangan, mereka bisa diganggu oleh penghuni dari entah gunung atau dari pohon atau dari tempat itu. Nah, ini biasanya yang ditakutkan oleh pendaki. Karena kalau diganggu, akibatnya macam-macam. Barangkali menurut banyak cerita, menurut itu bisa tersesat, bisa blank, ya. Kemudian bisa seperti hilang arah, bisa mendengar suara-suara gangguan, bahkan mungkin penglihatan-penglihatan. Nah, ini yang terjadi. Sehingga pendaki akhirnya memilih buang air kecil di botol mineral dan dibuang begitu saja. Ketakutan kepada gangguan dari penghuni, ya, yang saya pakai istilah adalah setan-setan di situ, roh-roh setan, itu yang membuat akhirnya orang melakukan hal yang ya menurut saya agak konyol ya. Membuang, dan itu sangat membuat hutan gunung itu menjadi kotor. Karena banyak tumpukan air mineral, kemasan plastik air mineral ini, yang habis diminum dan kemudian diisi dengan buangan air kecil dari pendaki. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Yang pertama, tentu kita jangan melakukan hal itu, membuang air kecil di tempat seperti ini dan dibuang. Ini akan mengotori gunung. Ya, karena ban seperti ini juga sangat susah diurai. Dan itu membuat gunung menjadi kotor. Nah, kita sebagai pendaki kita harus menjaga kebersihan gunung. Tidak buang sampah, bawa sampah kembali, dan tidak meninggalkan hal seperti ini. Nah, maka kalau kita adalah anak Bapa di sorga, kita memiliki Tuhan Yesus dalam hati kita, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita punya iman untuk tidak takut kepada setan-setan yang ada dimanapun, yang sering disebut dengan penunggu, maka kita tidak usah takut kalau kita harus buang air besar atau buang air kecil di katakanlah alam terbuka seperti ini. Kalau kita tidak punya atau tidak yakin bahwa kita memiliki kekuatan secara rohani, itu yang membuat kita takut. Akhirnya kita percaya akan hal seperti itu.
Nah, maka bagi seorang pendaki, anak Tuhan, pengikut Kristus, ya, orang Kristen, jangan buang air kecil di botol air mineral seperti ini lalu dibuang sembarangan di gunung. Ini sangat mengotori, tidak menjadi kesaksian. Maka kalau kita meyakini dan kita tentu mengalami Tuhan Yesus dalam hati kita, Roh Kudus bimbing kita, Roh Kudus memenuhi kita, kita tidak akan takut. Karena apa? Karena setan-setan roh jahat mereka harus tunduk di dalam nama Yesus. Roh-roh jahat kuasanya tidak lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus. Nah, maka sikap kita adalah buang air besar, buang air kecil di tempat yang tentu kita sudah lihat ya, yang tidak akan banyak dilalui oleh para pendaki, dan kita tidak perlu takut ya. Kalaupun kita diganggu dengan kuasa nama Yesus, dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, kuasa yang kita miliki itu lebih besar, dan Tuhan Yesus katakan, kita injak ular dan kalajengking, kita melawan kuasa kegelapan, kuasa setan, karena kita memiliki Yesus dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, ini sikap saya melihat fenomena yang ada. Yang pasti jangan buang sampah sembarangan di gunung, jaga kebersihan gunung, lestarikan alam kita, dan mari kita ambil satu sikap yang tepat ya. Sebagai seorang anak Tuhan, kita menikmati alam ciptaan Tuhan, dan kita juga menjaga kebersihan. Jangan lakukan hal-hal yang konyol, percaya kepada hal-hal yang demikian, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus, Rohnya yang kudus, ada dalam hati kita. Kita tidak usah takut dengan apapun. Kiranya ini menolong kita, khususnya yang hobi naik gunung, hobi di alam terbuka, adventure, juga di pantai dan dimanapun. Mari kita jaga kebersihannya, lestarikan alam kita, khususnya di negara kita, Indonesia yang tercinta. Oke, saya Selumil Takaliwang dari puncak timur Gunung Banyak di kota wisata Batu.